Jadi guys, banyak pertanyaan di kolom komentar channel YouTube gue. Mendingan pakai 343 apa 41221 atau 5212. Mendingan 3 back, mendingan 4 back atau mendingan 5 back. Mana yang paling bagus, mana yang paling cocok? Tonton video ini selengkapnya ya. Halo guys, kembali lagi bersama gue si paling Football Manager, di mana gue memberikan video tips dan triks dan tutorial cara bermain FM Mobile 2024 supaya kalian bisa sukses lalu main game ini. Oke, langsung aja ya. Di video kali ini gue akan memberikan review tentang penggunaan taktik. Jadi gue mau membandingkan taktik 343 atau 41221 atau 5122, 3 back, 4 back, 5 back gitu. Kira-kira mana yang paling bagus gitu ya. Nah, gue mulai dulu reviewnya dari 343 ya. Gue ambil contoh, gue pakai salah satu tim kecil ya. 343 itu gue pakai Granada ya, 3 back, 4 tengah, 3 striker gitu ya. Nah, taktik ini banyak dipakai di tim Liga Spanyol ya. Selain Granada, itu ada tim lain yang pakai taktik ini. Itu ada Barcelona misalnya, ini juga pakai 343. Di sini Villarreal juga pakai 343 ya. Getafe juga pakai 343. Terus ada beberapa klub lainnya. Intinya Liga Spanyol tuh sering banget timnya pakai 343, walaupun Barcelona juga bisa sih main pakai 4 back ya. Nah, review gua pakai strategi 343. Terus terang kalau gua pribadi sih kurang srek ya. Kekurangannya dari 343 ini, kita susah cari pemain kalau menurut gue. Kita harus cari lebih banyak pemain untuk posisi yang sama gitu ya. Ambil contoh gini, ini kan kalau 343 gue butuh 3 back ya, 3 center back gitu. Berarti gue di klub itu harus punya 6 center back gitu, 6 CD central defender ya, atau defender sentral itu yang sama bagusnya itu. Dengan apa ya, agak susah nyari 6 pemain di posisi yang sama gitu. Beda kalau kita pakai 4 back kan, berarti kita cuman butuh 2 back kanan, 2 back kiri, 4 back tengah gitu ya. Nah, kalau ini kita butuh 6. Itu nyarinya agak sulit. Nah, tapi yang paling jadi tantangan itu saat cari pemain sayap MR nih, midfielder right. Ini ternyata tidak banyak pemain yang punya posisi asli midfielder right atau midfielder left gitu ya. ML atau MR ya, bukan making love ya. Midfielder left gitu. Nah, itu agak susah karena sepak bola modern ini kebanyakan sekarang udah mainnya tuh udah di sini nih, udah di AMR. Jadi udah bukan di MR lagi gitu ya, sudah di AML ya, bukan di ML lagi gitu. Jadi nyari pemainnya tuh agak sulit. Biasanya nyarinya itu ya yang kayak gini nih, yang dia bisa kayak Valentin Barco nih, ini dia bisa semua posisi sebelah kiri gitu ya. Mungkin pemain-pemain kayak gitu aja yang bisa main bisa main untuk midfielder left gitu ya. Ambil contoh lagi, misalkan kalau di Barcelona ada Alejandro Balde yang gue tahu. Nah, itu pun posisi aslinya bukan ML. Jadi agak susah cari pemain asli yang posisi naturalnya ML atau MR gitu ya. Nah, terus juga posisi striker gue juga harus cari 6 striker gitu ya, karena posisi strikernya ada 3 gitu. Nah, itu agak PR juga sih nyari striker dengan kualitas yang sama, ada 6 orang gitu. Jadi itu sih masalah searching playernya agak sulit, karena sepak bola modern sekarang kebanyakan 4 back, 4-1-2-2-1 gitu. Tapi selebihnya asik juga sih pakai strategi ini ya gitu. Lalu next review berikutnya.
Oke, review berikutnya gue pakai strategi 4-1-2-2-1. Nah, terus terang gue dalam bermain FM gue paling suka strategi ini ya. Pertama karena tadi itu dari segi pencarian pemain, posisi ini tuh tersedia banyak gitu ya. Pemain dengan posisi ini tuh tersedia banyak dan kita tidak terlalu sulit untuk menyiapkan kedalaman skuadnya. Kayak tadi apa yang gue bilang, kalau 4-1-2-2-1 berarti gue cukup punya 2 back kiri, 2 back kanan gitu ya untuk cadangan dan inti, 4 back tengah ya untuk cadangan dan inti. Itu lebih gampang ketimbang nyari 6 back tengah gitu ya. Terus gelandang bertahan cukup 2, gelandang tengah gue butuh 4 ya. Terus AML butuh 2, striker 2. Itu lebih gampang nyiapinnya, dan komposisi pemain yang tersedia di pasar, di market ya, untuk kita player search, untuk transfer itu banyak gitu. Dan menurut gue 4-1-2-2-1 ini lebih enak ketimbang 4-2-3-1 gitu ya. Posisi gelandang bertahan ini lebih memberikan kenyamanan dalam bertahan gitu ya, ketimbang di sini untuk tambah serangan. Nah, ini gue ambil contoh cerita sukses. Gue pakai Fiorentina dalam satu musim tak terkalahkan dengan strategi ini. Gue pencetak gol terbanyak, tim dengan cetak gol terbanyak, dengan tim kebobolan tersedikit gitu ya, dengan strategi ini. Jadi ini menawarkan keseimbangan yang menurut gue pas gitu ya. Dan di strategi ini juga gue bersama Fiorentina treble winner ya, juara Serie A, juara Italian Cup, juara UEFA Conference League gitu. Jadi gue sih paling suka strategi ini ya, 4-1-2-2-1. Nah, cerita tentang gue tak terkalahkan di Fiorentina dalam satu musim itu kalian bisa tonton videonya yang ini. Nah, kebetulan juga 4-1-2-2-1 ini juga menurut AI ini adalah strategi terbaik main FM Mobile 2024. Nah, itu gue juga udah pernah bikin videonya. Nanti kalian bisa tonton aja videonya yang ini. Oke, next berikutnya kita masuk ke review strategi yang 5 back ya. Nah, untuk strategi 5 back gue pakai strategi 5-1-2-2. Contoh yang gue pakai itu Inter Milan ya di sini. Jadi strategi ini tuh membutuhkan 3 back tengah, 2 wing back, 1 gelandang bertahan, 2 gelandang tengah, dan 2 striker. Nah, review gue pakai strategi ini kokoh banget pertahanannya, karena numpuk ya, pemain belakangnya tuh banyak lah gitu, numpuk di belakang. Tapi juga bisa difungsikan menyerang kalau pemain sayapnya, wingbacknya itu melebar, bisa punya karakter menyerang gitu ya. Jadi bisa nyerangnya juga lumayan oke gitu. Terus tengahnya juga numpuk, jadi lebih kuat lah gitu. Memang mungkin kekurangannya pasokan bola dari tengahnya biasa aja sih gitu kan. Karena wing dari samping juga agak ke belakang gitu. Terus kalau dari segi teknis permainan, menurut gue taktik ini susah banget nyari pemain cadangannya. Bayangin aja kalau menurut gue, tapi setiap orang punya pendapat masing-masing ya. Walaupun jumlah pemainnya sama 22 juga yang kita siapkan untuk cadangan, tapi menurut gue menyiapkan kedalaman squad untuk strategi 5 back ini agak sulit gitu ya, karena kita harus nyiapin 6 back tengah ya yang dengan kualitas sama bagusnya. Terus 4 wingback ya, 2 di kiri 2 di kanan gitu. Terus 2 gelandang bertahan dan 4 gelandang tengah, 4 striker. Jadi agak sulit ya, karena tadi itu sepak bola modern sekarang kebanyakan 4 back, 4-1-2-2-1 yang paling banyak, sehingga ketersediaan pemain yang berposisi asli wingback itu nggak banyak gitu. Jadi kita harus benar-benar jeli, harus cari betul-betul pemain yang punya posisi natural wingback gitu ya, sebagai pelapisnya. Jadi seperti itu sih guys.
reviewnya. Nah, pertanyaan berikutnya, lalu taktik terbaik apa? Sebenarnya jawabannya adalah tergantung tim yang kalian pakai ya. Gue selalu mengatakan hal ini, tidak ada taktik yang paling top banget gitu ya. Ini hanya masalah kecocokan antara gaya permainan lo, komposisi pemain yang kalian punya gitu ya. Jadi jawabannya tergantung gitu. Tergantung apa? Tergantung kesediaan pemain kita. Kayak misalkan kalau kita pakai Inter Milan, posisi strategi aslinya 5 back, ya udah jalanin aja gitu. Dan komposisi pemainnya sih sudah cukup dalam ya, punya 6 back tengah, 4 wing back gitu ya. Nah, kalau dipaksa main 4 back, bakal banyak pemain yang nggak kepake dan kalian harus cari pemain lagi. Nah, itu kan ribet ya dan butuh waktu untuk pemain-pemain itu jadi kompak gitu ya. Sama halnya dengan 3-4-3 gitu ya, terus kalian ganti 4 back gitu ya. Pemain tidak bisa dalam waktu singkat itu langsung jago dengan taktik itu. Jadi jawabannya adalah tergantung style permainan kalian dan ketersediaan komposisi pemain kalian. Nah, hal itu sudah gue bahas ya, tips memilih taktik yang tepat di video yang ini. Oke guys, jadi begitu saja videonya kali ini dari gue. Makasih sudah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat ya, supaya tiada lagi yang mengagung-agungkan 4 back lebih baik, 3 back lebih baik, 5 back lebih baik. Sama aja guys gitu. Jadi menyesuaikan aja gitu, menyesuaikan komposisi pemainnya, menyesuaikan lawannya gitu ya. Oke, gitu aja videonya. Seperti biasa silahkan kalau ada pertanyaan tulis aja di kolom komentar, nanti gue akan bantu coba jawab sebisa gue. Beli durian bareng Aura Kasih. Cukup sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya. Dadah.